Kini, bukit-bukit Amaril Floris bisa menjangkau seluruh Nusantara. Kunjungi akun Shopee Amaril Floris dan selamat berbelanja ya. Tune di channel kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hauresia. Seperti video sebelumnya, video kali ini masih ambil tema tentang wedding series ya teman-teman. Kali ini kita bikin hiasan untuk wadah cincin nikah dengan bentuk terrarium. Tema yang kita ambil lebih pada floral ya. Isinya bunga kering dan bunga artificial. Cara bikinnya gampang banget teman-teman. Gak usah kelamaan, langsung aja yuk kita cek videonya. Nah, di sini aku punya terrarium segi 6 kayak gini teman-teman. Dan juga tatakan. Nah, ini aku pakai seadanya sih. Seharusnya kita bisa pakai kayak yang dijual itu kayak yang telenan gitu ya teman-teman ya. Cuma karena ini proyeknya juga agak mendadak, jadi kita pakai seadanya. Kita pakai triplek tebel kayak gitu. Kemudian kita atur ya, kita pasang, kita pas-pasin. Ini kira-kira mau bakal kita pasang di mana? Mungkin agak kita geser ke atas ya, supaya nanti kita punya banyak space lebih di bagian bawah untuk kita kasih bunga-bungaan. Untuk terrariumnya sendiri ini bisa beli di toko-toko aksesoris ya teman-teman. Ini kalau yang ukuran segini nih aku lupa harganya sih, tapi sekitar kalau di Jogja sekitar 100 ribuan kayak gitu. Nah, kalau sudah kita lem bagian bawahnya, kita bisa bikin sendiri tatakan cincinnya. Tatakan cincinnya ini kita buat dari kain goni. Tapi nih kalau misalnya teman-teman nggak pengen repot ya, kalau misalnya harus beli kain goni kayak gini kan harus banyak ya. Kadang-kadang nggak bisa kalau cuma nyepil dikit kayak gini, padahal butuhnya cuma dikit. Nah, ini Amaril menyediakan ya tatakan goni buat cincin kayak gini. Langsung aja ya cek Shopee kita. Nah, kalau udah dibuat roll kayak gitu, kita bisa menutup bagian ujung-ujungnya dengan tali renda kayak gini ya. Tapi ini semisal teman-teman pengen, kayaknya aku nggak gitu suka nih yang tema rustic kayak gini, sebenarnya mau dikasih wadah cincin yang biasanya yang reguler itu juga bisa teman-teman. Jadi yang biasanya kalau kita beli cincin terus kemudian kita dikasih wadahnya ya, nah itu bisa juga kita lem, kita jadikan wadah tatakan cincinnya kayak gitu. Nah, ini aku berikan lem tembak agak banyak ya di bagian bawah teman-teman, karena dia dari kaca dan besi ya, jadi takutnya kalau kurang banyak, takutnya karena berat juga nanti dia bisa lepas. Nah, kalau ini gak ada pengganti ya teman-teman. Kadang-kadang ada nih yang suka tanya tuh kalau diganti pakai lem biasa atau pakai selotip atau apa gitu bisa gak kak? Aduh, ini kalau yang ini bener-bener gak bisa ya teman-teman. Kalau ini bener-bener harus pakai lem tembak supaya ini kenceng kayak gitu ya. Aku nggak tahu sih kalau pakai lem-lem sejenis lain gitu, yang lem kuning gitu atau lem putih itu kuat apa enggak. Tapi kalau aku sih daripada ambil resiko mending pakai lem tembak sekalian deh.
Nah kemudian kita tempatkan ya tatakan cincinnya seperti ini. Nah ini karena kebetulan aku pengen bikin dia agak tinggian gitu, jadi nggak terlalu rendah ke bawah. Ini aku ganjel lagi ya pakai kain goni di bagian bawahnya. Tapi misalnya nih teman-teman tidak pengennya nggak terlalu tinggi, pengennya nggak rendah aja nggak apa-apa kayak gitu, ya tuh nggak perlu kita tambahan bantalan kayak gini ya. Nah kalau tadi kan aku udah bilang ya kalau aku bakal bikin ini tuh agak tinggi kayak gitu. Jadi ini aku pakai floral foam untuk aku gunakan nanti ketika menancapkan bunga-bunganya. Tapi misalnya teman-teman tadi di awal nggak pengen terlalu tinggi, itu sebenarnya nggak usah pakai floral foam, nggak apa-apa, langsung aja nanti bunga-bunga keringnya dilem di bagian terrariumnya kayak gitu. Coba karena ini aku pengen agak tinggian ya, itu aku kasih floral foam kayak gini. Cuma ini nggak wajib ya teman-teman, jadi cuma kalau misalnya pengen aja kayak gitu. Dan sebenarnya kan lebih gampang untuk nancep-nancepinnya ya. Tapi misalnya nggak ada pun nggak ada masalah sih teman-teman, langsung aja dilem di bagian terrariumnya, itu juga udah aman banget. Karena yang kita gunakan kan di sini kan bunga ini ya, bunga kering sama bunga artificial. Tapi misalnya teman-teman nih pengen nih agak beda gitu kan, pengennya pakai bunga segar. Nah ini wajib banget ya pakai floral foam kayak gini supaya bunganya yang ditancepin tadi bisa awet lebih lama kayak gitu. Nah kalau udah mantep ya, udah kita tancep-tancepin semua floral foamnya, udah siap. Ini baru deh kita bisa mulai untuk mengelem atau menancapkan bunganya. Mulai dari yang bunga yang besar-besar dulu ya teman-teman. Nanti habis itu kita tutup dengan bunga yang kecil-kecil kayak gitu. Nah bunga pilihan kamu juga bisa kamu sesuaikan dengan tema pernikahan kamu ya. Misalnya tema warnanya ungu, biru, pink, merah gitu. Nah itu kalian bisa menyesuaikan gitu. Enaknya kalau bikin sendiri kayak gitu sih. Tapi misalnya mau andai kata mau pesen pun juga bisa kayak gitu. Nah untuk ini yang bunga putih ini namanya bunga Edelweiss ya teman-teman. Ini kadang-kadang untuk di beberapa toko bunga kering kayak gitu, kadang-kadang dia menyediakan, ada yang menyediakan yang sudah bentuknya pendek-pendek kayak gini, jadi nggak perlu motongin lagi kayak gitu. Nah ini aku bicarain tadi teman-teman, misalnya nggak pakai floral foam, ini teman-teman bisa masang langsung di lem kayak gini ya di sekitarnya kayak gitu. Untuk yang di bagian dalam terrarium mungkin bunganya nggak jadi yang besar-besar ya teman-teman ya, pakai yang kecil-kecil aja karena space-nya memang terbatas juga. Kecuali teman-teman pakai terrarium yang ukurannya lebih besar kayak gitu, mungkin bisa ya pakai bunga yang besar untuk ditaruh di dalam terrariumnya. Tapi ini kebetulan terrarium itu kan kecil ya, jadi kalau mau ngasih bunga yang lebar, bunga yang besar maksud aku, itu nanti takutnya jadi penuh banget dan cincinnya jadi nggak kelihatan kayak gitu. Nah kalau kamu udah selesai dengan hiasan di dalam terrarium, kamu bisa mulai nih merancang hiasan untuk bagian luarnya ya. Nah ini untuk nama mantennya, ini kita cetak ya dari akrilik tebal kayak gitu. Teman-teman bisa pesen di percetakan, biasanya menyediakan. Nah ini bisa disesuaikan namanya siapa kayak gitu ya. Nah kemudian kita tata seperti ini supaya nanti tulisannya agak timbul, agak ngangkat. Ini mungkin lem tembaknya bisa agak kita banyakkan ya, jadi biar dia agak tebal kayak gitu. Kemudian untuk pemasangannya di alasnya atau di telenan atau di tripleknya ini, itu tidak perlu terlalu kita tekan, jadi biar dia agak ngangkat ya gitu, agak timbul atau 3D kayak gitu ya. Nah untuk hiasan ini sebenarnya di beberapa percetakan itu yang aku tahu ya, itu ada juga yang sudah menyediakan grafir kayak gitu, jadi kayunya itu udah dicetak sekalian dengan namanya gitu teman-teman. Tapi nanti balik lagi nih ke
ke modal kayak gitu. Misalnya teman-teman ada modal lebih, bisa mungkin nanti dikreasikan lagi kayak gitu ya, jadi nggak harus dipasang akrilik kayak gini. Ini cuma karena kemarin kebetulan nih klien kita ini pengennya pakai barang seadanya aja daripada harus beli-beli lagi, karena cuma dipakai juga cuma sekali ya. Nah ini akhirnya kita pakai seadanya dengan triplek. Kemudian kalau triplek kayak gini kayaknya agak ini ya, sulit untuk digrafir, jadi udah kita pesenkan akrilik dengan nama kedua mempelai kayak gitu. Nah kalau nama sudah terpasang, saatnya deh kita mulai menghias bagian luarnya. Nah karena bagian luar ini lebih fleksibel ya, karena dia bebas kayak gitu, kita bisa pakai bunga-bunga yang besar kayak gitu. Kita bisa mulai nih dengan masang-masang daun-daun, bunga-bunga kecil dulu kayak gitu. Ini bunga dan daunnya aku pakai jenis artificial ya teman-teman, karena akan kita lem-lem kayak gitu dan supaya awet juga. Ini kebetulan mantennya ambil tema warna pink ya, jadi ya untuk hiasan, untuk bunga dan sebangsanya ini aku kasih tonton pink-pink kayak gitu, pink natural kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu kelihatan ini ya, palsu banget kayak gitu ya. Jadi lebih kelihatan apa ya, natural gitulah. Jangan lupa ya pakai hiasan bunga yang kecil-kecil kayak gitu. Tapi biasanya kalau teman-teman beli bunga artificial itu, ini bisa pilih bunga artificial yang dia sudah ada hiasan bunganya yang kecil-kecil kayak gitu kan. Ada kan yang cuma bunga sama daun aja kayak gitu. Nah itu mending ambil yang harga di atasnya tapi sudah ada hiasan bunga kecil-kecilnya, jadi biar nanti dia nggak terlalu kosong kayak gitu. Nah lagi-lagi teman-teman, konsep wedding series kita kali ini ya, kita ambil tema adalah buat mereka nih mempelai yang kira-kira pengen banget nih bikin hiasan ubi rampe pernikahannya sendiri. Jadi yang kira-kira pengen hemat nih biaya ubi rampe wedding kayak gitu kan, nih bisa banget bikin sendiri hiasan tatakan cincin kayak gini sendiri. Seperti di video sebelumnya nih, kita juga share kan soal bagaimana membuat hiasan uang mahar sendiri kayak gitu. Ini cocok banget buat yang nikahnya nih masih kira-kira agak lama gitu ya, misalnya masih 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, masih ada waktu buat hunting-hunting kayak gitu kan, dan pengen ada taste sendiri gitu ya buat kenang-kenangan sendiri kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa nih bikin DIY hiasan kayak gini lah ya sendiri kayak gitu. Teman-teman yang pengen cek saat kita share soal bagaimana membuat hiasan uang mahar nih, bisa klik link yang satu ini ya. Ini misalnya teman-teman ini ya, sayang banget kalau misalnya habis bikin kayak gini terus nggak dipakai lagi nih, sebenarnya bisa ya kita sewakan. Nah malah bisa buka usaha penyewaan kayak gitu. Biasanya ada juga yang disewakan kayak gitu, cuma untuk namanya ini agak susah kayak gitu. Jadi kadang-kadang untuk namanya ini mungkin bisa sih nggak usah dikasih. Misalnya memang niatnya cuma buat usaha, buat penyewaan kayak gitu, ini bisa nggak usah pakai nama permanen yang dilem kayak gini. Misalnya tulisannya The Wedding gitu aja. Terus nanti untuk nama bisa pakai yang lain ya, misalnya kita pakai cetak dengan kertas atau dengan apalah yang kira-kira bisa dengan mudah untuk kita lepas kayak gitu. Jadi kan nggak sayang banget ya, misalnya harus bolak-balik dilepas, lepas-pasang kayak gitu. Atau biasanya kalau di penyewaan tulisannya cuma The Wedding gitu aja sih teman-teman. Nanti kan cocok banget nih buat teman-teman yang pengen usaha bikin penyewaan aksesoris wedding kayak gini. Nah, wadah cincin terarium kita udah selesai ya. Gimana, manis banget ya? Hehe. Nah, kalau kamu suka dengan video kami kali ini, jangan lupa ya buat like, share, subscribe, serta nyalakan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya dari Howdonesia. Jangan lupa juga buat buka channel kita ya teman-teman, karena udah banyak banget video tutorial dan inspirasi hadiah cantik lainnya. Oke, dadah, tetap sehat dan tetap happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.